Halo guys, heboh lagi nih mengenai cuitan-cuitan lama Gibran yang dibongkar habis oleh netizen, di mana Gibran menghina Pak Prabowo maupun anaknya. Dan lebih parahnya, Gibran mengatakan anak Prabowo adalah homo. Betapa mirisnya perlakuan Gibran terhadap Pak Prabowo dan juga keluarganya. Dan hal ini viral kembali dan membuat reaksi netizen sangat sedih karena memiliki seorang wakil presiden yang terpilih tetapi mempunyai akhlak yang buruk. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Agak telat gue bahas ini soalnya gue nyari-nyari satu bukti yang kuat kalau itu beneran akunnya Gibran. Jadi akhir-akhir ini lagi ramai banget, lagi trending di Twitter dan TikTok soal postingan lama di Kaskus yang diduga punya Gibran. Nah ini nama akunnya, Fufu Fafa. Di situ juga dicantumkan akun Twitter dan terkonfirmasi oleh postingan adeknya, Saekang. Ini nggak main-main, cukup keras postingannya dan bisa dibilang ini termasuk tindakan tercela. Nih, ada tentara pecatan lah, Wowolen City of Kampret lah, stroke ringan lah. Dan dia sebut 13 provinsi yang dimenangkan Prabowo di Pilpres 2019 adalah provinsi terbelakang. Dan yang paling kurang ajar adalah ini. Sampai segitunya anjir, lu pikir lu gagah? Lu tuh letoy, ngerti letoy. Masih mending anak Prabowo, dia punya karya bukan hasil minta ke orang tua. Ini yang katanya sopan santuy. Ayo anak-anak Mulyono keluarkan cebok no jutsunya. Abis nyebok lu jilat tuh, najis. Gara-gara omongannya Pak Prabowo yang ini, sedih kalau misalnya punya tradisi caci maki gitu ya. Gue tuh jadi ingat ada satu akun Kaskus, itu postingan tahun 2019. Lewat gak sih di FYP kalian? Pokoknya kayak namanya tuh Fufu apa gitu ya. Pokoknya ini tuh bener-bener personal banget menjelekannya gitu. Dan yang diserang itu adalah anaknya. Gue nggak tahu berapa umur orang yang nulis itu gitu kan, tapi kayak menurut gue apa salahnya anak Pak Prabowo coy, kayak dia nggak pernah menampakkan dirinya juga gitu kan, terus dia kagak ada salah apa-apa gitu loh, kayak bapaknya nyalon ataupun apa gitu ya udah gitu. Lagi pula kan kayak bapaknya punya kehidupan sendiri, anaknya juga udah dewasa punya kehidupannya sendiri, kayak kenapa harus diserang gitu loh anaknya. Itu postingan dibuat tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Itu kayak lu bayangin Pak Prabowo tuh belum menjabat apa-apa di 2019, jadi kayak mau kritik dia pun ya nggak ada sangkut pautnya gitu loh sama anaknya. Kalau misalnya anaknya nggak bikin salah gitu ya, itu boleh lah kita kritik gitu kan, tapi ini jatuhnya udah bukan kritik lagi. Dari semua tulisannya yang gue lihat itu tuh jatuhnya lebih kayak menghina gitu loh, bahkan sampai ngebikin stereotip ke anak Pak Prabowo yang dimana kayak menentukan identitasnya anak Pak Prabowo gitu loh, dibilang kayak sorry ya gitu, kayak gay, homo dan segala macam. Maksud gue kayak lu siapa, lu pernahkah ketemu sama dia secara langsung? Kan enggak. Lagi pula apa sih yang pengen dibenci dari anak Pak Prabowo gitu loh, menurut gue nggak ada gitu ya. Dia juga punya prestasinya sendiri. GWS sih buat akun Fufu kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya yang di Kaskus deh, kalian cari aja gitu. Kayak gila, anak Pak Prabowo nggak salah coy. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowolen City of Kampret. Jadi Wowolen City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo, kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya, sering disebut itu kalau di oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim Mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasian Lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi mampus Lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo, itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran wek-wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran pasti pendukung Prabowo. Tentu saja nggak mungkin ini postingan baru ya. Ini postingan lama, postingan sebelum Pilpres 2019 atau Pilpres 2019 di mana Prabowo itu berhadapan dengan Jokowi dalam dua edisi 2014-2019. Dan rupanya yang diduga
Gibran ini yang membuat postingan-postingan yang tidak senonoh ya. Nah ini menunjukkan ketidakdewasaan, bayangkan. Oh tapi itu kan 6 tahun yang lalu, ya sama aja. Anda kalau berpendidikan membuat statement pernyataan itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya tidak ngatain orang, homo, gay dan lain sebagainya. Apalagi ada bahasa yang kotor ya tadi ya. Saya lihat yang saya tidak bisa bacakan di sini yang menceritakan posisi duduk dan alat kelamin laki-laki ya. Yang diposting ya foto seorang anak ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak tahu ya bagaimana ini rekonsiliasinya, tetapi maksudnya begini. Ini bukan soal mengadu domba ya, tapi yang ingin dibongkar oleh netizen itu adalah watak, perilaku. Apakah pantas kita memiliki pemimpin yang seperti itu? Yang tidak cukup dewasa, yang tidak bisa menjaga attitude-nya, ya kan? Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya ya. Jadi kalau para pendukung perspektifnya adu domba dan lain sebagainya, ini bukan mengadu domba. Ini adalah soal kedewasaan pejabat publik. Jangan lupa dia adalah pejabat publik, sekali lagi ya, pejabat publik. Ini apa yang disampaikan publik ini ya tidak bisa dianggap ringan ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Oke. Bang Refli, malu punya wakil presiden Indonesia seperti Gibran. Apa kata dunia? Aduh, ya sebenarnya bukan soal malu tidak malu ya. Sudah dibilang menjadi pejabat publik itu harus matang. Betul. Ya. Nggak boleh kemudian punya jiwa yang belum matang ya. Mengkritik sama ngatain itu beda loh ya. Kalau mengkritik itu ya kritis, tapi ngatain beda. Ngatain itu hal-hal yang ya kayak gitulah tadi bicara mengenai macam-macam tadi ya. Viralkan, ngeri juga nih Bang, apakah kelakuan Gibran seperti ini bisa dibatalkan untuk dilantik? Begini saudara sekalian ya. Pembatalan pelantikan itu secara teoritis tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Secara teoritis ya saya katakan, kecuali kalau kita bicara ekstra konstitusional. Karena kemenangannya sudah diumumkan, sudah ditetapkan oleh KPU setelah adanya sidang MK. Selesai sudah, completed. Jadi Prabowo Gibran tetap bisa dilantik. Nah setelah dilantik bisa di-impeach kalau mau, yaitu diberhentikan karena melakukan kategorinya melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, suap, dan tindak pidana berat lainnya ya. Atau kategori kedua melakukan perbuatan tercela. Memang tercela selama ini judi, mabok, zina, tapi yang ini kan perbuatan tercela sesungguhnya. Nanti kita lihat, oh itu dilakukan beberapa tahun yang lalu. Oke, makanya kemudian impeachment itu tidak hanya proses hukum tapi juga proses politik di DPR, dan kemudian nanti proses hukum di MK kita lihat. Yap, saya kira sudah sangat keterlaluan apa yang dilakukan Gibran. Meskipun itu sudah lama postingannya, tetapi kita bisa menilai bahwa itu adalah gambaran dari watak Gibran yang sebenarnya. Dan wajar jika para netizen juga mengata-ngatai Gibran saat ini dan juga keluarganya. Karena perilakunya Gibran sendiri yang seperti itu, bahkan lebih parah dari netizen. Bukan hanya mengata-ngatai Pak Prabowo, tapi juga anaknya, dan bahkan tidak membatasi dan menjaga perasaan. Seperti apa yang dilakukan sekarang, tidak membatasi hausnya terhadap kekuasaan. Sehingga menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa mengangkangi seluruh rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.